Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kawan, kita masih diberikan kesempatan untuk ikut Zoom hari ini ya. Ya. Iya. Dalam kegiatan Zoom kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan tentang tentang isu aktual dalam upaya mewujudkan smart government. Nah, sebelum kita berdiskusi, kita perkenalkan diri dulu ya. Saya sebagai MC, nama saya Rusnarita Sari. Saya di Puskesmas Langkuta penempatannya. Kemudian Mas Syukran, silahkan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukran, unit kerja Puskesmas Kubu. Baik, Oke, kemudian lanjut. Kak Juliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal. Perkenalkan, nama saya Musrijal dari Pemerintah Kabupaten Pidijaya, unit kerja SD Negeri 18 Bandar Baru. Baik, selanjutnya Kak Juliani. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani. Saya berada di instansi SMP Negeri 1 Jangkabuya, seorang guru matematika. Baik, terima kasih ya. Berarti kita sudah saling mengenal ya selama saat ini ya. Ya. Nah, selanjutnya seperti kita bahas tadi, kita diskusi tentang isu aktual dalam mewujudkan smart governance. Nah, ada yang tahu nggak smart governance itu apa? Mas Syukran? Ya. Smart governance apa nih menurut Bang Syukran? Smart governance ini yaitu pemerintahan yang smart, di mana dalam pemerintahan itu ada dibangun semacam sistem, baik dari sistem ekonomi, sistem pemerintahan, orangnya semua dibuat dalam bentuk smart, sehingga perjalanan sebuah kota tersebut jadi lebih mudah terhadap akses maupun terhadap informasi yang baru yang diterima nanti di masyarakat. Ya, berarti bisa dibilang tata kelola pemerintahnya itu sudah efektif dan efisien mencakup seluruh aspek ya Bang ya. Ya. Ada tambahan Bu, ada tambahan nih. Ya, gimana Bang Musrizal? Ada tambahan secara umum istilah yang merujuk pada pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang pemerintah secara efektif. Konsep e-government berfokus pada inisiatif supaya teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. Jadi intinya teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap publik ya Bang ya? Ya, layanan publik. Nah, kemudian Kak Jul ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Saya sependapat dengan Bang Syukran sama Bang Mus. Cuma intinya saja mungkin smart government itu merupakan istilah yang merujuk untuk pengimplementasian ICT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Berarti tetap ada efektif dan efisien ya tata kelolanya ya. Kemudian ini kan kita kan smart government tidak terlepas dari smart city. Nah, kita topiknya smart city nih. Ada yang tahu juga smart city apa pengertiannya? Ya, ada. Smart City atau kota cerdas merupakan wilayah kota yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Baik. Kemudian ada yang lain menambahkan? Mungkin ya, silakan Ibu Juliani ya dulu. Oke. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya itu smart city itu adalah pengelolaan kota dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memonitoring sumber daya yang ada di kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tadi mau ngomong, silakan. Mungkin telah tersampaikan mungkin sama Ibu Juliani sama Bapak Musrijal. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa kalau smart city itu mungkin ibaratnya semua koneksi di kota tersebut
sudah terkoneksi dengan internet ataupun jaringan. Bisa disebutkan juga Smart City itu adalah salah satu kota yang cerdas. Semua akses dan informasi dari yang terdapat di kota tersebut mungkin berbasis internet, mungkin sejaringan mungkin. Ya, ini tambahan dari Rusna ya. Maksudnya Smart City ini sudah banyak mau diterapkan di beberapa kota besar. Salah satunya mungkin di daerah Aceh sendiri. Contohnya misalnya penetapan CCTV. Nah, itu termasuk dalam Smart City. Namun, nanti kita diskusikan lagi nih isu-isunya bagaimana, ya kan? Bagaimana dalam upaya mewujudkan Smart City tersebut di kota kita gitu. Jadi Smart City juga merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi tadi dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Jadi aset kota itu kan banyak. Jadi ada sistem informasi instansi pemerintah, kemudian perpustakaan, transportasi, pembangkit listrik dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya kita akan membahas seperti yang saya katakan tadi, kan di dalam Smart City pasti ada nih isu-isu yang aktual yang perlu dibahas. Nah, pertama ada yang tahu nggak isu-isunya apa-apa aja? Pak Juliani? Baik, salah satunya isu yaitu tentang keamanan, di mana misalnya ketika salah satu software yang menjadi alat untuk pengontrol lalu lintas dan terhubung dengan LOT diretas, bukan tidak mungkin akan membuat aktivitas di jalan raya menjadi tidak teratur dan menyebabkan para pengguna jalan mengalami kecelakaan. Salah satunya itu. Ya, kemudian juga kebocoran data pribadi kita ya, bisa juga diretas. Oh iya, ya seperti pencurian data seperti itu. Ya, selanjutnya Bang Srizal, ada lagi mungkin isu-isu aktual lainnya? Sama data-data yang diretas atau bocor ke publik sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Lain Bang, tadi kan udah itu. Lain? Masalah SDM-nya lah Bang, gimana masalah SDM untuk Smart City-nya? Halo Bang Mus. Kayaknya koneksi jaringan ya. Kalau Bang Syukran, bagaimana Bang Syukran masalah SDM-nya? Menurut Abang nih, termasuk isu aktualnya tidak? Mungkin kalau kita lihat dari sisi manusianya, SDM-nya mungkin dalam Smart City ini mungkin diharapkan nanti orangnya mungkin lebih update ya. Lebih update. Mungkin ada nih, ya lebih ini ya, lebih gimana ya? Lebih punya kompeten ya, lebih kepada ilmu pengetahuan. Ya, lebih kompeten ke dalam ya. Iya. Karena kan Smart City ini juga harusnya mempunyai sumber daya manusia yang memang mengerti ya bagaimana cara pembangunan Smart City tersebut ya. Kemudian satu lagi nih tambahan dari Rusna, isu aktualnya pertama adalah penyalahgunaan teknologi yang ada, gitu. Digunakan untuk yang hal-hal yang buruk, gitu. Jadi sehingga ya kita sebagai ASN harus smart ASN. Jadi kalau misalnya teknologi terbaru itu ada, kita pelajari dan kita pergunakan secara baik sehingga kita cakap bermedia digital seperti itu. Nah, itu salah satu isunya ya, Bang ya, semuanya. Mungkin penyebaran hoax salah satunya. Gimana, Bang? Mungkin salah satunya hoax yang terjadi sekarang di lingkungan kita kan. Salah satunya kan efek dari Smart City juga nih kan. Penyalahgunaan teknologinya ya. Ya, penyalahgunaan teknologi sehingga hoax ini gampang tersebar dia kan. Ya, terus juga buzzer ya. Yang memang iya. Buzzer seperti itu juga salah satu penyalahan teknologi. Teknologi kan tadi Smart City kan untuk tata kelola pemerintah yang lebih efisien dan efektif. Nah, ini digunakan untuk hal yang buruk gitu, yang negatif. Jadinya itu merupakan salah satu isu yang dapat kita diskusikan juga ya, Bang ya. Iya. Selanjutnya
bagaimana nih kita sebagai ASN menghadap sudut pandang kita terhadap isu-isu yang tadi. Silakan dari Kak Juliani. Yang pertama itu kita harus memiliki pengetahuan atau kemauan untuk mengembangkan diri sehingga kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan jika ada permasalahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik seperti itu. Ya. Kemudian Bang Musrizal, ini suaranya gimana? Halo Bang Musrizal. Jangan dimut Musrizal. Oke, Bang Syukran aja duluan. Ini sepertinya koneksinya buruk di sana ya. Mungkin kita sebagai ASN mungkin yang pertama harus dibekali ilmu pengetahuan. Itu yang penting ya. Karena dalam konsep smart city ini, kita sebagai ASN kalau memang pengetahuannya masih kurang, ini pasti akan tertinggal. Jadi mungkin yang pertama yang harus dibekali ini hampir sama dengan Julani tadi, mungkin harus dibekali ilmu yang memang mengikuti dari perkembangan terhadap smart city ini. Ya, sebelum smart city kita juga harus smart ASN dulu nih Bang. Jangan pula kita nggak. Oh ya. Itu dulu. Oh ya, smart ASN dulu ya. Kita harus smart ASN. Kita harus mampu mengembangkan diri kita sehingga kita bisa membantu pemerintah dalam mewujudkan smart city ya Bang ya. Jangan terlalu berpikir dulu smart ini ya, smart ASN dulu ya. Pribadi dulu ya mungkin ya. Smart ASN kita harus cakap bermedia digital sehingga kita menggunakan media digital itu untuk keperluan yang positif dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Tugasan. Jadi dan satu lagi, bagaimana Kak dan Juli? satu lagi sepertinya, jadi kita itu sebagai seorang ASN juga harus cakap dalam berbahasa Inggris. Kenapa? Karena memang perspektif untuk smart ASN itu internasional ya. Jadi kata-kata yang digunakan dengan perangkat-perangkat itu kan menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita juga harus mempelajari bahasa Inggris seperti itu. Ya baik. Kemudian juga kita namanya juga smart city aja udah bahasa Inggris ya. Karena harus smart ya, semua smart ya. Mulai dari pikiran, teknologi yang dipakai, semua harus smart. Iya. Kemudian ada lagi nih tambahan lain. Kemudian satu lagi, tadi kan isu aktualnya kan masih rendahnya sistem keamanan nih di smart city, ya kan masih diragukan lah. Jadi mungkin upaya kita sebagai ASN bisa juga mengamankan data pribadi kita, misalnya ya jangan mengupload data-data pribadi seperti KTP, SIM di media sosial gitu ya kan. Jadi kan nanti dipersalahgunakan sama orang gitu. Misalkan jangan latah lah mengupload KTP, boarding pass gitu. Mas Rizal, itu hampir sama juga. Bagaimana nih Smart ASN versi Bang Musrizal? Ya, memiliki ketergantungan terhadap data dan penggunaan data secara berulang-ulang, maka keamanan data harus benar-benar mendapat perhatian penuh para pengembang. Hal ini tidak lepas dari adanya ancaman secara fisik yang akan dirasakan oleh masyarakat dari tindak kejahatan siber. Jangan mengupload yang berlebih-lebihan dan macam-macam yang tidak mengarah ke hal yang bagus. Jadi kalau sama juga ya Bang ya, tadi penyalahgunaan teknologi untuk hal yang buruk sama itu seperti cyber bullying ya Bang ya. Jadi hal-hal seperti itu kita juga harus memberantas lah cyberbullying. Salah satunya kita melaporkan akun-akun terkait tersebut pada pihak yang berwajib gitu. Itu jangan lupa Bang. Salah satu juga kiat kita ya sebagai ASN gitu. Jadi jangan diam aja nih nengok-nengok akun-akun yang penyebar informasi hoax, yang membuli orang gitu. Jadi kita harus melaporkan, harus ikut turut melaporkan ya Bang ya. Kemudian masalah tadi apa ya, SDM ya, kalau SDM ya tetap kita harus banyak melatih diri biar semakin kompeten gitu.
Nanti ini kan kalau misalnya ada kurang lebih nanti kita diskusikan lagi lewat grup WA ya semuanya. Ya. Iya. Ada lagi nih yang perlu kita diskusikan. Ini halo. Ya, halo. Agak putus-putus suaranya tadi. Jadi mungkin ini mau di-share salah satu penggunaan Smart ASN yang digunakan di Dinas Pertanian. Mungkin ini di Aceh ya, salah satunya di Kabupaten Biren. Ya. Boleh. Silakan di-share. Tapi ini nggak bisa, harus hostnya disable ini hostnya harus kasih ini dulu. Oh, kasih host ya? Oh, tunggu bentar ya. Ke Julian ya? Iya. Oh, ini Rusna yang ini. Rusna, coba Rusna klik di apa? Di nama Juliani, kasih dia host nih. Akses untuk share screen ya. Ini bisa dipotong-potong kan? Sudah? Sama. Oke, sudah. Oke, coba di share screen mungkin. Sebentar. Jadi ini merupakan salah satu contoh dari Smart ASN di bidang teknologi drone pertanian, penyuluh dan pertanian di Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Jadi di sini nampak bahwa ini drone di sini itu kan untuk pertanian itu dengan menyemprot, misalnya ada hama kan disemprot ya. Iya. Jadi di sini untuk meminimalisir biaya yang setiap hari harus dikeluarkan, jadi bisa menggunakan teknologi, terus meminimalisir para pekerja yang rentan akan terkena terpapar ya, lebih terpapar. Jadi seperti itu. Jadi tanpa kita sadari Provinsi Aceh di Kabupaten Biren juga sudah melaksanakan Smart City seperti itu. Mantap sekali, Aceh. Bisa di-stopkan dulu, Kak. Oke. Itu salah satu contohnya. Nah, ini berhubung waktu sekejap lagi, maka diskusi kita kita akhiri ya. Nanti kita buat lanjutkan lagi lewat WA ya semuanya. Ya, oke. Oke, assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Foto dulu, foto. Oh iya, boleh. Tadi ada foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Assalamualaikum. Dadah. Salam.